3,5 M main jaluk katanya Nasdem nggak ada mahar. Apa itu? Saya perlu menyampaikan suatu berita gembira kepada saudara-saudara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini saya akan memberikan opini terkait dengan peristiwa yang menarik. Mundurnya ratusan ribu, diklaim 120 ribu kader Nasdem di Indramayu yang berpindah ke lain hati. Mereka mencopot atribut dari Partai Nasdem, kemudian berpindah ke Perindo. Perpindahan atau eksodus kader Partai Nasdem ini diawali oleh kekecewaan Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Yusef Hussein Ibrahim, yang katanya menurut dia dipalak harus membayar 3,5 miliar kalau mau menaikkan nomor caleg menjadi nomor 2 atau nomor 1. Saya tidak tahu apakah ini benar adanya dan siapa yang memungut mahar, juga tidak ada pemberitaan, tapi memang hal-hal seperti ini sering terjadi di mana-mana. Mungkin ini juga bukan resmi kebijakan dari DPP Partai Nasdem, mungkin juga kelakuan oknum-oknum pimpinan, mungkin saja. Tapi yang menarik adalah gerakan mereka secara massal yang berpindah ke Perindo. Ini menunjukkan ada masalah yang sangat serius di tubuh Partai Nasdem. Kalau gelombang perpindahan ini terus terjadi, karena ini bukan yang pertama, ini bisa jadi apa yang dikatakan oleh salah satu lembaga survei bahwa Partai Nasdem terancam tidak mencapai ambang batas di parlemen atau parliamentary threshold sekitar 4%. Kalau ini terjadi, ini malah petaka buat Partai Nasdem. Jujur, Partai Nasdem memang sedang remuk redam. Hal ini diawali dengan pencapresan Anies Baswedan tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kemudian ada respon dari beberapa kader Nasdem di berbagai daerah yang menolak pencapresan Anies dan mereka mundur. Seperti sahabat saya Nilo Jelante, juga ada senior Partai Nasdem Pak Siswono, dan banyak lagi kader-kader Partai Nasdem yang selama ini banyak menjadi representasi Partai Nasdem mengundurkan diri. Dan gelombang eksodus Partai Nasdem ini terus terjadi di mana-mana, bergelombang secara sporadis di berbagai tempat, dan yang terakhir seperti lihat di video tadi adalah terjadi di Indramayu. Yusef Hussein Ibrahim mengklaim bahwa ini tidak kurang 120 ribu kader Nasdem yang keluar dari Partai Nasdem dan pindah ke Perindo. Saya tidak tahu apakah klaim ini benar atau tidak, tapi yang jelas memang harus kita akui ada masalah serius di Partai Nasdem. Bukan hanya masalah pencapresan Anies Baswedan. Yang cukup menghebohkan adalah Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, terkena kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS di proyek Bakti Kominfo. Korupsinya jumbo, 8 triliun lebih katanya. Ini juga sedang bergulir, bahkan Kejaksaan Agung juga sedang menelisik apakah ada aliran dana ke Partai Nasdem dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada titik terang. Ada gelombang lagi terkait dengan Sugeng Prawoto katanya. Ini salah satu pimpinan Partai Nasdem dan sekarang di DPR, katanya melakukan pelecehan seksual. Ini masih terus berkembang, belum ada konfirmasi, dan bukan hanya masalah
seksual harassment, tapi juga masalah nepotisme yang dilakukan oleh Sugeng Pramoto. Jadi gelombang yang menghantam Partai Nasdem ini memang dari 8 penjuru angin ini. Terus bergelombang, terus terjadi. Dan ini saya memprediksi memang akan ada pengaruh yang signifikan terhadap Partai Nasdem. Nah, ini menurut saya diawali oleh keputusan yang menurut saya gegabah dari Surya Paloh yang buru-buru mencalonkan Anies Baswedan. Saya tidak tahu apakah ini ide murni dari Surya Paloh atau memang ada kekuatan besar yang mendorong Surya Paloh untuk mencapreskan Anies Baswedan. Sudah pasti gelombang pencapresan Anies Baswedan ini ditolak di mana-mana. Bukan dijegal tapi memang ditolak. Jadi bagi saya penolakan terhadap Anies Baswedan wajar-wajar saja. Karena Anies Baswedan ini mempunyai rekam jejak yang sangat buruk dalam membawa atau mengusung politik identitas berbasis agama waktu dia mencalonkan jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Jadi masalah-masalah ini terus menimpa Partai Nasdem. Saya tidak tahu solusinya apa dari Partai Nasdem, tapi jujur saya katakan babak belur Partai Nasdem saat ini. Expose di mana-mana. Perpindahan, eksodus, kemudian ada cacat kriminal dari berbagai orang, kemudian tindakan-tindakan tercela dari berbagai orang. Ada lagi yang kemarin di Riau, salah satu wakil bupati juga dari kader Nasdem yang disangkakan melakukan perselingkuhan meskipun dibantah. Tapi apapun terjadi, spotlight masyarakat terhadap Partai Nasdem ini tidak kunjung berhenti. Bagi saya, hukum tabur tuai sedang berjalan. Pimpinan Partai Nasdem secara pragmatis sudah menaburkan banyak masalah. Sekarang giliran mereka menuai badai dari apa yang sudah ditaburkan. Jadi saya kira ini seleksi alam. Seleksi alam yang menerpa Partai Nasdem dan mungkin juga partai-partai yang lain kalau melakukan perilaku yang sama. Sahabat Indonesia, menjelang Pilpres tahun 2024 dan pemilu tahun 2024 memang masih banyak dinamika partai ini yang terus berkembang. Pencalonan Anies Baswedan melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun belum terlalu solid juga. Demokrat masih melirik ke sana kemari. Bahkan ada rencana Demokrat akan melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP. Ini juga menurut saya wajar kalau elit dari Partai Nasdem sempat curiga. Belum lagi kemarin ada drama berbalas pantun antara elit dari Partai Demokrat dengan Partai Nasdem terkait dengan cawapres Anies Baswedan. Ini terus terjadi di mana-mana, banyak cerita. Dan saya kira ini bukan grand design atau dibuat oleh seseorang untuk menghancurkan Partai Nasdem, tapi ini adalah seleksi alam menurut saya. Dan hukum tabur tuai sekali lagi saya katakan sedang terjadi untuk Partai Nasdem. Jadi jangan sampai kaget kita, itulah yang terjadi. Dinamika politik pada saat kondisi partai-partai tidak terlalu sehat karena kondisinya penuh dengan kolusi, nepotisme, dan mungkin oligarki. Jadi sangat memungkinkan hal ini terjadi pada Partai Nasdem, juga partai-partai yang lain yang menganut sistem yang sama. Dan penyakit oligarki ini bukan hanya sekedar monopoli Partai Nasdem, partai-partai yang lain juga sama. Kekuatan partai hanya bertumpu pada satu orang. Jadi demokrasi di dalam partai politik di Indonesia termasuk Nasdem memang tidak terlalu sehat karena sentralisasi terlalu kuat pada sosok satu orang yaitu ketua umumnya. Dan sekali lagi saya katakan ini bukan monopoli Partai Nasdem. Partai-partai yang lain yang sejenis, yang dimana bapaknya, anaknya, keponakannya menjadi pengurus, itu juga akan berpotensi terjadi hal yang sama. Cuma masalahnya sekarang badai itu sedang menghantam Partai Nasdem. Jadi ini adalah keniscayaan dalam proses demokrasi yang menurut saya tidak sehat. Dan bagi elit-elit Partai Nasdem ya kita terima saja, inilah kenyataan yang harus terjadi dan inilah konsekuensi logis
dari hukum tabur tuai yang sedang berjalan untuk Partai Nasdem. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya memberikan komentar terkait dengan pengunduran kurang lebih 120.000 kader Partai Nasdem di Indramayu yang berpindah ke Perindo, dan ini adalah hanya salah satu hantaman-hantaman kecil yang menimpa Partai Nasdem, ditambah hantaman-hantaman yang lebih besar yang sudah menerpa Partai Nasdem. Jujur, Partai Nasdem sedang menghadapi cobaan yang maha berat, hantaman yang bertubi-tubi. Kita lihat saja bagaimana exit strategi dari pimpinan Partai Nasdem, dalam hal ini Surya Paloh, untuk mengatasi cobaan dan ujian yang dialami Partai Nasdem. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.